Lanjut, kita akan membuat Docker container dari Docker image yang baru saja kita build atau kita buat. Untuk menjalankan Docker container, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Docker ya, kemudian run. Nah, di sini ada -d seperti ini. Ini artinya adalah detach. Ini berfungsi agar kita tetap bisa menggunakan terminalnya meskipun Docker kontainernya nanti berjalan. Kemudian di sini ada -p. -p ini artinya publish. Nah, publish ini digunakan untuk memetakan port yang ada di dalam Docker container. Masih ingat ya waktu kita buat Docker file ada expose kemudian 3000. Nah, ini adalah port Docker kontainernya. Kita petakan ke dalam port yang ada di dalam komputer kita atau komputer hostnya. Nah, ini adalah port yang ada di dalam komputer kita. 127.0.0.1 itu adalah localhost, kemudian 3000 itu adalah port 3000 di dalam komputer kita atau laptop kita. Jadi begitu ya, dari port 3000 yang ada di dalam kontainer dipetakan ke port 3000 yang ada di dalam localhost atau di device kita. Nah, kenapa ini perlu dipetakan? Nah, karena Docker container ini kan kontainer yang tertutup. Jadi untuk mengakses aplikasi ataupun project ataupun program di dalamnya, kita perlu memetakan portnya keluar seperti itu. Kemudian ini getting started ini adalah nama image-nya. Ini bisa kita kasih nama image-nya ataupun ID image-nya, ID Docker image-nya. Oke, ini akan saya copy aja. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Langsung ke terminal ya. Kita paste, kemudian kita run. Oh ya, sebelum saya run, ini sebenarnya bisa kita jalankan juga kontainer ini dari Docker daemon-nya atau Docker desktop-nya ya. Perhatikan di sini ada tombol action, kemudian klik run. Kalian bisa klik ini. Nah, kemudian akan muncul optional setting seperti ini. Nah, ini settingnya sama. Kita di sini bisa kasih nama kontainernya nanti, kemudian kita bisa masukkan port hostnya yang ingin kita gunakan. Nah, ini bisa kita isi host portnya sama seperti yang ada di dalam kode tadi. Tetapi saya akan menggunakan terminal aja. Jadi ini yang akan saya jalankan. Kita enter aja langsung. Nah, perhatikan, dia akan mengembalikan ID seperti ini, kemudian Docker kontainernya sekarang sudah berjalan. Nah, lihatnya di mana? Kita bisa masuk ke dalam Docker desktop. Nah, perhatikan sekarang ada titik warna hijau di sini. Dan ada muncul tulisan in use, artinya bahwa image ini sedang berjalan kontainernya. Kalau kita masuk ke tab kontainer yang ada di kiri atas ini, nah perhatikan ini adalah kontainer yang sedang berjalan, ya. Ada titik warna hijaunya ini. Kalau tidak ada titik warna hijaunya ini berarti kontainernya tidak sedang berjalan. Ini ada namanya karena di dalam kode atau perintah Docker tadi kita tidak memberikan nama. Sorry ya. Jadi namanya ini random. Mungkin kalau kalian mengikuti tutorial ini kemudian membuat Docker container yang sama, namanya akan berbeda. Ini ada container ID-nya, kemudian ini ada image yang digunakan untuk membuat kontainernya, dan ini ada port-nya. Nah, port ini bisa kita klik, saya klik ya contohnya. Nah, saya masuk ke dalam aplikasinya, yaitu To Do App tadi, atau aplikasi membuat agenda. Nah, ini bisa kita masukkan misalnya agenda kita hari ini, belajar Python gitu ya. Nah, dia akan masuk ke sini, ini bisa kita centang, menandakan bahwa agendanya udah selesai ya, atau bisa kita hapus seperti ini. Kita bisa masukkan beberapa agenda sekaligus ya, misalnya contohnya ya belajar data engineering, ya kemudian kerja kelompok, atau apapun lah ya. Nah, kita akan kembali ke Docker desktop-nya. Jadi, nah selama kontainernya ini berjalan, kita bisa mengakses aplikasinya melalui halaman web ini. Karena tadi kita menggunakan image dasarnya dari Node.js, jadi itu memang merupakan aplikasi berbasis web ya. Dan sebelumnya saya sudah menyebutkan Docker container ini ada filenya sendiri ya. Kalau kita klik
namanya, kemudian di sini ada logs. Ini digunakan untuk melihat proses yang terjadi di belakang Docker kontainernya ya. Kemudian di sini ada inspect, ada bind mount. Bind mount ini nanti tidak akan kita pelajari di dalam Docker ini. Nanti kita akan belajar menggunakan volumes ya. Fungsinya sama sebenarnya. Kemudian ada exec, ada files. Nah, files inilah direktori dari Docker kontainernya. Nah, sebelumnya kita membuat workdir-nya adalah folder app. Perhatikan ini ada folder app ya. Di mana di folder app ini kita mengcopy semua file yang ada di dalam project. Kalau saya buka folder app-nya, nah ini adalah semua file yang ada di dalam project-nya tadi. Perhatikan di sini ada src, ada spec ya, ada readme, ada package.json ya. Perhatikan ini mirip seperti yang ada di sini di folder getting started-nya tadi, sesuai dengan perintah copy ini. Begitu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menjalankan project di dalam Docker container ya, di mana semua dependensi, entah itu modul, framework, dan sebagainya berjalan di dalam Docker container. Kita tidak perlu menginstal apapun di dalam device atau laptop kita ya. Contohnya tadi ada Node.js. Nah, kita tidak perlu menginstal Node.js-nya di laptop kita, tetapi sudah terpasang di dalam Docker kontainernya. Sehingga project atau aplikasinya dapat berjalan dengan lancar.